Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadrati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Munir. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Mari kita lanjutkan dan sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ayatnya ya sebagaimana biasanya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan kaji hingga ayat yang ke-209. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsirnya, langsung kepada kitab Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri ayyashtari nafsahu bimalihi ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi dan sebagian daripada annas, orang-orang atau juga manusia. May yashri ada orang yang membeli, ayyashtari artinya orang yang membeli nafsahu akan dirinya sendiri. Bimalihi dengan hartanya. Ibtigha'a mardatillahi karena mencari keridhoannya Allah Ta'ala. Ruwiya an Ibnu Abbasin diriwayatkan daripada Ibnu Abbas anna hadhil ayata sesungguhnya ayat ini nazalat fi Suhaib bin Sinanin maula Abdullah bin Jad'an. Anna hadil ayata sesungguhnya ayat ini nazalat itu turun fi Suhaib bin Sinan dalam perkaranya Suhaib bin Sinan maula Abdullah bin Jad'an yang dia adalah budak daripada Abdullah bin Jad'an atau Abdullah bin Jad'an. Wa fi Ammar bin Yasir dan dalam perkaranya Ammar bin Yasir. Wa fi Sumayyata ummihi dan juga dalam perkaranya Sumayyah ummihi ibunya Ammar. Wa fi Yasir abihi dan dalam perkaranya Yasir abihi bapaknya Ammar. Nah, ini tiga orang yang disebutkan belakangan ini yaitu Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, kemudian Yasir. Ini adalah satu keluarga utuh. Jadi Ammar bin Yasir bapaknya itu adalah Yasir dan dia punya ibu namanya Sumayyah. Maka Sumayyah ini adalah suami daripada Yasir. Jadi ini satu keluarga ya.
Wa fi Bilalin maula Abi Bakrin, dan juga dalam perkaranya Bilal maula Abi Bakrin. Maula di sini maknanya adalah orang yang dimerdekakan. Jadi Bilal itu adalah orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Wa bi Khabbab bin al-Arad, dan juga dalam perkaranya Khabbab bin Arad. Wa fi Abi Dzarrin, dan dalam perkaranya Abi Dzar. Wa fi Abis maula Huwaitib, dan juga dalam perkaranya Abis maula Huwaitib. Akhadahumul musyrikuna, kemudian akhadahum mengambil hum kepada mereka semua ini, al musyrikuna orang-orang musyrikin. Fa'adzabuhum, kemudian mereka orang-orang musyrikin itu menyiksa hum kepadanya mereka ini semua orang-orang yang sudah disebutkan tadi itu ya, dari mulai Suhaib bin Sinan hingga seterusnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada dahulu di masanya awal-awal Islam itu muncul, kan kehadirannya itu tidak dikehendaki oleh banyak orang pada masa awal munculnya Islam itu. Nah, kemudian pada muncul awalnya Islam pertama kali di Arab, dan yang rata-rata memeluk ajaran Islam ini pertama kali itu adalah berasal dari kalangan orang-orang yang lemah, dalam artian adalah dari kalangan para budak ataupun orang-orang yang memang tidak memiliki perlindungan dari kaum kerabatnya, artinya bukan orang-orang yang terpandang. Mereka ini semua seringkali mendapatkan intimidasi dari orang-orang kuat atau yang memiliki posisi kuat di dalam masyarakatnya. Nah, jadi para budak ini atau orang-orang yang memeluk Islam yang bukan berasal dari kalangan-kalangan terhormat itu seringkali mendapatkan siksaan, sehingga untuk mereka bisa keluar dari siksaan itu ada sebagian orang ini yang malah membeli dirinya dengan hartanya sendiri. Jadi dia ingin membebaskan dirinya untuk bisa beragama dengan bebas tanpa ada gangguan dan hambatan. Mereka ada orang yang mengorbankan hartanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia membeli dirinya dengan harta punyanya sendiri. Nah, ini terjadi pada Suhaib bin Sinan dan juga kebanyakan para sahabat Nabi di masa generasi awal, terutama pada sahabat Nabi yang memang bukan berasal dari kalangan-kalangan terhormat. Dan kebanyakan orang yang sudah tadi disebutkan ini semua tadi itu di awal, dari Suhaib bin Sinan, kemudian Ammar bin Yasir, Sumayyah, kemudian Yasir, Bilal, ini adalah para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang memang pertama kali memeluk Islam pada masa-masa awal. Jadi mereka ini termasuk kelompok orang-orang yang memang lebih dahulu memeluk Islam, yang tentunya mereka inilah orang yang paling keras mendapatkan siksaan-siksaan atau juga intimidasi dari orang-orang kuat, dari orang-orang musyrikin ya, dari kalangan musyrikin. Sehingga mereka ini adalah orang yang paling pertama kali menderita dalam sejarahnya Islam itu muncul pertama kali. Dan luar biasa, mereka inilah termasuk daripada orang-orang yang luar biasa sekali lah intinya lah. Jadi mereka inilah orang yang pertama kali masuk Islam dan yang paling pertama juga merasakan pedihnya penderitaan hanya karena dia mengucapkan kalimat syahadat itu. Maka adapun Suhaib, faqala, Suhaib itu berkata li ahli Makkah, kepada ahli Makkah, penduduk Makkah, inni syaikhun kabirun wali malun wa mata'un wa ana u'tikum mali wa mata'i wa ashtari minkum dini faradu minhu bidzalika wa khallu sabilahu. Faqala, berkata Suhaib itu li ahli Makkah, kepada penduduk Makkah, inni syaikhun kabirun, sesungguhnya saya ini adalah orang yang tua renta, wali malun wa mata'un, dan saya memiliki malun, harta, wa mata'un, dan juga perbendaharaan, wa ana u'tikum, dan aku, u'tikum itu bisa memberikan kepada kalian wahai orang-orang musyrikin, mali, akan hartaku, wa mata'i, dan juga perbendaharaanku, wa ashtari minkum,
dini, dan aku membeli minkum daripada kalian dini akan agamaku. Faradu minhu bidzalika, kemudian rodu orang-orang musyrikin ini rela minhu daripadanya si Suhaib, bidzalika dengan yang demikian itu, malun wa mataun wa khallu sabilahu, dan mereka orang-orang musyrikin ini melepaskan atau meluaskan sabilahu jalannya Suhaib. Fansorofa ilal madinati, kemudian bertolak Suhaib ini ilal madinati, ke Madinah. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah al ayatu, ayat ini. Maka terkait tentang perkaranya Suhaib ini, ketika dia seringkali mendapatkan intimidasi dan juga siksaan dari orang-orang musyrikin Makkah, dikarenakan dia hanya menyebut 2 kalimat syahadat, kemudian dia berkata kepada penduduk Makkah bahwasanya saya ini adalah orang yang tua renta, tapi meskipun begitu saya memiliki harta dan juga saya memiliki perbendaharaan. Kalau kalian mau, maka saya akan berikan perbendaharaan dan harta saya semua itu kepada kalian. Tapi asalkan kalian itu mau meluangkan jalan untuk saya, dalam saya bertujuan untuk supaya saya itu bisa bebas dalam memeluk agama saya. Nah, jadi ini adalah tawaran yang ditawarkan oleh Suhaib kepada para musyrikin supaya dia itu orang-orang musyrikin itu jangan mengganggu. Nah, ini terjadi ketika Suhaib ini mau berhijrah. Ada satu hikayat yang mengatakan bahwanya Suhaib ini ketika Suhaib ini mau berhijrah ke Madinah, kemudian Suhaib ini dikejar oleh beberapa kelompok orang dari kalangan orang-orang musyrikin yang memang bersiap-siap untuk menghadang jalannya Suhaib. Sehingga ya keluarlah perkataan Suhaib ini, saya ini adalah orang tua yang renta dan saya punya harta, punya perbendaharaan. Kalau kalian mau, saya akan berikan itu semua, asalkan kalian jangan menghalangi saya dalam memeluk agama saya. Jadi seolah-olah Suhaib ini dia membeli dirinya sendiri dengan hartanya sendiri, supaya dia itu dapat bebas untuk bisa beribadah dengan tanpa adanya gangguan dan hambatan sedikit pun. Makanya kita lihat ya, pengorbanan orang-orang di masa awal, terutama pada masa awal di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya, itu ada yang sampai sedemikian begitu besar pengorbanannya itu. Nah, kita ini ya perlu malu juga sih, udah di zaman yang serba enak ya, sudah tidak ada juga intimidasi, hidup di negeri yang juga damai, kita mau ngapain aja juga bebas, tapi pengorbanan kita kepada agama atau pengorbanan kita terhadap ibadah yang seharusnya kita jauh lebih keras lagi daripada para sahabat-sahabat di masa lalu, ini perlulah kita malu sebenarnya ini. Karena dahulu para sahabat itu hanya untuk bisa sholat saja itu ya luar biasa pengorbanannya itu, sampai ada yang seperti ini. Jadi mereka menyerahkan seluruh harta perbendaharaan yang mereka punya, asalkan jangan sampai ibadahnya itu jangan sampai diganggu. Jadi mereka lebih memilih Allah daripada harta benda yang mereka miliki. Nah, karena perilakunya Suhaib inilah maka turunlah ayat ini. Jadi ini Suhaib ini akhirnya setelah dia menyerahkan hartanya itu, kemudian orang-orang musyrikin membiarkan Suhaib untuk pergi kemanapun. Akhirnya Suhaib ini fansorofa ilal Madinah, dia bertolak atau pergi menuju Madinah, karena di sana sudah banyak kaum muslimin yang memang sudah hijrah ke sana. Wa inda dukhuli Suhaibin al-Madinata laqiyahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Wa inda dukhuli Suhaib, dan ketika masuknya Suhaib al-Madinata ke kota Madinah, laqiyahu bertemu kepadanya Suhaib Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian berkata Abu Bakar, telah untung bai'uka penjualan kamu, ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya. Aba Yahya ini adalah nama kunyah daripada Suhaib ya.
Faqala, kemudian berkata Suhaib itu, wa madzaka, mengapa demikian? Faqala anzalallahu fika Qur'anan wa qara'a alaihi hadhil ayata. Faqala, kemudian menjawab Abu Bakar, anzalallahu fika Qur'anan, Allah telah menurunkan di dalam perkara kamu, di dalam keadaan kamu, Qur'anan akan satu ayat Qur'an. Wa qara'a alaihi, dan membaca Abu Bakar alaihi atasnya Suhaib, hadhil ayat, akan ayat ini. Jadi satu waktu setelah Suhaib ini bertolak ke Madinah, akhirnya dia kemudian sampai di Madinah. Nah, ketika dia sampai ke Madinah, Abu Bakar itu bertemu dengan Suhaib ini, dan Abu Bakar menyampaikan kabar gembira kepada Suhaib. Robiha bai'uka ya Aba Yahya, sungguh apa yang sudah kamu lakukan itu, atau penjualan yang sudah kamu lakukan itu sungguh merupakan keuntungan yang nyata, wahai Abu Yahya. Kemudian si Suhaib ini bertanya kepada Abu Bakar, mengapa demikian wahai Abu Bakar? Maka akhirnya Abu Bakar menjawab, ya Allah sudah menurunkan satu ayat Quran tentang keadaan yang sudah kamu lalui. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat ini, jadi ayat yang tentang wa minan nasi may yashri ila akhirih, kepada Suhaib bin Sinan. Jadi kisahnya ini diabadikan di dalam Al-Quran ya. Memang orang-orang soleh itu ya selalulah namanya itu abadi. Orang-orang baik itu namanya abadi. Jadi ada beberapa ya sahabat Nabi yang memang namanya itu atau kisahnya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya seperti ini tadi, dari seperti Suhaib ini, dan juga beberapa orang ya dari as-sabiqun al-awwalun yang sempat merasakan penderitaan sewaktu pertama Islam itu muncul ke permukaan. Kemudian dilanjutkan, wa amma Khabbab bin al-Arati wa Abu Dzarrin faqad farra wa atayal madinata. Sedangkan kisahnya Khabbab bin Arad dan juga Abu Dzar, faqad farra, maka sungguh dia telah melarikan diri, wa ataya, dan keduanya itu datang al-Madinata, ke Madinah. Nah, kalau ini kisahnya beda lagi. Sedangkan Khabbab bin Arad, dia ini berhasil melarikan diri dari Makkah, yang padahal Makkah itu adalah tanah kelahirannya. Kemudian juga banyak kenang-kenangan di sana, ada harta bendanya juga. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat kelahirannya, lebih memilih meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya, demi hanya bisa supaya dia itu dapat beribadah dengan cara yang lebih tenang. Jadi orang zaman dahulu atau di sahabat Nabi ya rata-rata ya seperti ini pengorbanannya itu. Wa amma Sumayyatu farubitat baina ba'iraini thumma kutilat. Wa amma Sumayyatu, dan adapun Sumayyah, farubitat, Sumayyah itu diikat, baina ba'iraini, di antara dua unta. Summa kutilat, kemudian dibunuhlah Sumayyah. Wa kutila Yasiru, dan juga dibunuh Yasir. Wa ammal bakuna, dan adapun al-bakuna, para sahabat yang lain, fa'atau bisababil azabi ba'dama aradal musyrikuna fataraku. Fa'atau, jadi al-bakun itu para sahabat yang lain, mereka itu memberikan ya al-bakun dengan sebab azab, dengan sebab siksaan yang diterima oleh mereka ini. Ba'dama aradal musyrikuna, akan sebagian apa yang menghendaki al-musyrikuna, orang-orang musyrikin. Fataraku, kemudian orang-orang musyrikin ini meninggalkan al-bakun. Nah, kalau untuk kisahnya Sumayyah ini justru kisahnya itu lebih pedih lagi, karena dia akhirnya menjadi syahid. Bahkan tercatat sebagai orang yang pertama kali, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, bahkan sebagai orang yang pertama kali menjadi syahid di dalam sejarahnya Islam. Karena dia ini juga sama ya, seorang budak. Jadi ketika dia menyatakan diri dengan keislamannya, maka ia mendapatkan siksaan yang cukup pedih,
dengan cara dia itu diikat tangan dan kedua kakinya dari 2 unta dan ditarik, dan kemudian dia pun wafat menjadi syuhada, menjadi syahida pada saat yang demikian itu, karena nggak sanggup menahan penderitaan, akhirnya dia wafat. Sedangkan Yasir suaminya itu pun juga mati dalam keadaan disiksa, nggak kuat menahan siksaan, akhirnya dia juga wafat. Jadi satu keluarga ini, suami istri, adalah orang-orang yang menjadi salah satu generasi awal yang sempat mendapatkan siksaan dan hingga ia menjadi syahid. Jadi satu keluarga ini adalah 2 orang yang pertama kali syahid di dalam sejarah Islam. Kemudian kita lanjutkan, wallahu raufum bil ibadi. Dan adapun Allah raufun, itu zat yang maha welas asih, bil ibadi, terhadap para hamba. Alladzina kutilu, artinya orang-orang atau para hamba alladzina kutilu yang mereka itu dibunuh fi Makkah, di Makkah. Abi Ammarin, yakni Abi Ammar, bapaknya Ammar bin Yasir itu, wa ummihi, dan juga ibunya Ammar, yaitu Sumayyah, wa ghairihima, dan yang selain daripada keduanya itu, Abu Ammar dan juga ummihi. Maksudnya Sumayyah di sini. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala arsyadahum lima fihi ridahu. Arsyada, Allah telah menunjukkan hum, kepada mereka, lima fihi ridahu, terhadap apa yang fihi, di dalamnya, ma ridahu, ada keridhaannya Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, atau ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fis silmi, di dalam agama Islam, kafatan, secara kafah, artinya secara keseluruhan, secara total. Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni ta'ifatin min muslimi ahlil kitabi. Nazalat, turun, hadhil ayatu, ayat ini, fi sya'ni ta'ifatin, di dalam perkaranya, ta'ifatin, segolongan, min muslimi, dari sebagian orang-orang muslimin ahlil kitabi, ahlil kitab. Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam. Wadhalika, dan adapun yang demikian itu, nazalat hadhil ayah, li'annahum, karena sesungguhnya mereka ini, jadi muslimi ahlil kitab, orang-orang muslim yang berasal dari kalangan ahli kitab. Maksudnya orang-orang muslimin yang dahulunya adalah para ahli kitab sejati yang mengamalkan ajaran-ajaran di dalam kitab Taurat. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka semua, hina amanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka beriman bin Nabi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamu ba'dahu ala ta'zimi syara'i Musa. Aqamu, mereka menegakkan, ba'dahu, setelahnya keimanan mereka, ala ta'zimi syara'i Musa, atas keagungannya syariat-syariat Musa, atau di atas keagungannya syariat-syariatnya Nabi Musa. Fa'adzamu sabta, kemudian mereka mengagungkan as-sabta, hari Sabat. Wakarihu luhumal ibili wa albaniha. Wakarihu, dan mereka membenci, luhumal ibili, akan daging onta, wa albaniha, dan juga susunya. Wakanu yakuluna, dan dahulu mereka yakuluna, berkata, tarku hadhil asya'i, adapun meninggalkan perkara-perkara ini, mubahun, itu mubah, fil islami, di dalam Islam, wa wajibun fit taurati, dan wajib fit taurati, di dalam kitab Taurat. Fanahnu natrukuha ihtiyatan, fanahnu, maka adapun kami, natrukuha, kami meninggalkannya, ihtiyatan, karena berhati-hati. Fakarihallahu ta'ala dzalika, kemudian Allah tidak menyenangi, dzalika, akan yang demikian itu, minhum, dzalika minhum, apa yang demikian itu, minhum, daripadanya, ini kembalinya kepada mana ini, minhum ya, minhum, daripadanya ahlil kitab ini ya, atau bisa juga kepada ta'ifah
ta'ifah min muslimi ahlil kitab, ke situ ya. Wa amarahum ayyadkhulu fis silmi kafatan, wa amarahum, dan Allah memerintah kepada mereka semua ayyadkhulu, agar mereka masuk fis silmi, di dalam agama Islam, kafatan, secara total. Wala yatamassaku bi syai'in min ahkamit taurati i'tiqadan lahu wa amalan bihi li'annaha sarat mansukhatun. Li'annaha sarat mansukhatan, ini ya, li'annaha sarat mansukhatan. Wala yatamassaku, dan tidaklah yatamassaku, agar mereka ini jangan sampai lagi berpegang teguh bisyai'in, dengan sesuatu, min ahkamit taurati, dari beberapa hukum-hukum Taurat, i'tiqadan lahu, karena meyakini, lahu kepadanya syai'in, wa amalan bihi, dan mengamali atau beramal bihi dengannya syai'in, li annaha, karena sesungguhnya ahkamit Taurah sorot mansukhatan, itu telah menjadi ya ahkamit Taurah mansukhatan, sesuatu yang sudah dinasakh. Jadi ternyata ayat ini turun itu disebabkan karena dahulu ada sebagian orang-orang muslimin yang berasal dari kalangan ahlul kitab. Jadi sebelumnya dia ini adalah ahlul kitab yang memegang teguh ajarannya syariat Nabi Musa alaihi salam di dalam kitab Taurat. Di mana salah satunya ajarannya, atau di mana salah satu ajaran mereka yang mereka yakini itu adalah mereka itu masih mengagungkan hari Sabtu. Dan keadaan ini masih terbawa meskipun mereka sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga masih membenci atau tidak menyenangi daging onta. Jadi mereka masih tidak memakan daging onta pada saat ayat ini turun. Jadi masih makan daging onta, masih membenci daging onta. Padahal daging onta itu adalah sesuatu yang dihalalkan di dalam syariatnya Nabi Muhammad. Dan begitu juga mereka tidak meminum susu daripada unta itu. Hal ini disebabkan karena mereka melandasi bahwasanya Nabi Yakub itu tidak memakan daging unta dan juga tidak meminum susunya unta. Karena dahulu Nabi Yakub pernah menderita satu penyakit. Kemudian dia bernazar kepada Allah, jika disembuhkan maka dia tidak akan memakan daging unta dan juga tidak akan meminum susunya. Nah, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Jadi orang-orang Yahudi ini, ahli kitab ini, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Nah, jadi setelah mereka masuk Islam, kebiasaan ini masih terbawa. Bahkan mereka pun juga berkata bahwasanya di dalam Islam makan daging unta, kemudian juga minum susu unta, ini adalah perkara-perkara yang mubah. Tetapi di dalam kitab Taurat ini adalah perkara yang harus wajib ditinggali, sehingga mereka meyakini bahwasanya meninggalkan sesuatu mendahulukan sesuatu yang dilarang itu jauh lebih baik daripada mengerjakan sesuatu yang perkara masih mubah. Jadi mereka berdalil seperti itu. Jadi di dalam Islam kan ini mubah, boleh-boleh saja makan daging unta boleh, kemudian juga minum susu unta pun juga boleh, tidak ada larangan. Sedangkan di dalam kitab Taurat ini semua dilarang, sehingga mereka membuat kaidah sendiri bahwasanya mendahulukan sesuatu yang dilarang jauh lebih utama daripada mengerjakan sesuatu yang dimubahkan. Nah, akhirnya mereka menganggap ini adalah bentuk daripada kehati-hatian. Nah, sehingga akhirnya Allah tidak menyenangi apa yang mereka lakukan ini, sehingga Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara total. Jadi jangan sampai mereka berpegang teguh kepada sesuatu yang memang dahulu sudah berlaku di dalam hukum Taurat, dan mereka yakini bahwasanya ini masih berlaku. Padahal Allah di sini secara tidak langsung, menurut Syekh Nawawi Tanara, ketika Allah menurunkan ayat ini, maka secara tidak langsung apa yang terdapat di dalam kitab Taurat itu sesuatu yang sudah dinasakh oleh
Al-Quran, sehingga menjalankan perintah yang terdapat di dalam kitab Taurat, kalau memang sudah ada sesuatu nasakhnya, maka jangan lagi atau tidak perlu lagi untuk diamalkan. Jika memang sesuatu itu sudah jelas disalin ketentuan hukumnya oleh Al-Quran, maka tidak perlu lagi untuk diamalkan syariat-syariat yang memang sudah berlalu. Tapi untuk membahas tentang masalah syariat yang sudah berlalu dan kemudian apakah itu masih berlaku atau tidak, maka ini nanti bisa kita cari lagi keterangan lebih lanjut di dalam kitab-kitab usul fikih dengan tema atau judul besar Syar'u man qablana, artinya syariat-syariat para umat-umat terdahulu, artinya para umat-umat yang datang sebelum adanya Al-Quran apakah masih berlaku atau tidak. Maka untuk bisa lebih memahami secara mendetail, silahkan nanti membaca dalam kitab-kitab usul fikih terkait tentang judul tema Syar'u man qablana. Ini saya hanya memberikan ya secara gamblangnya saja. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitani, akan langkah-langkahnya atau perbuatan-perbuatannya syaitan. Aila tattabi'u turuqata zinis syaitani bitafriqil ahkami bil amali bi ba'dihal muwafiqi li syari'ati Musa wa adamil amali bil ba'dil akhar al mukhalifi laha. La tattabi'u, janganlah kalian mengikuti turuqata zinis syaitan, akan jalan-jalan perhiasannya, maksudnya jalan-jalan yang dihiasi oleh syaitan. Bitafriqil ahkami, dengan cara membeda-bedakan hukum, bil amali bi ba'diha, dengan cara mengamalkan bi ba'diha, dengan sebagiannya ahkam, al muwafiqi yang bersesuaian li syariati Musa, terhadap syariatnya Nabi Musa, wa adamil amali bil ba'di, dan meniadakan amal bil ba'di dengan sebagian al-akhari yang lain, al-mukhalifi laha, yang tidak bersesuaian laha terhadapnya syariat Musa. Jadi maksudnya keterangan di sini penjelasannya adalah kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, maksudnya apa jalan-jalan syaitan itu? Maksudnya dengan jalan-jalan syaitan ini termasuk di dalamnya itu adalah membeda-bedakan hukum-hukum dengan mengamalkan satu hukum yang bersesuaian dengan syariatnya Nabi Musa dan meninggalkan hukum-hukum Islam yang tidak bersesuaian dengan syariatnya Nabi Musa. Ini kan kayak bentuk nggak yakinnya itu masih belum total. Jadi dia baru mau mengamalkan sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam jika syariat Islam itu, apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu, bersesuaian dengan ajarannya Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Tapi jika Al-Quran tidak bersesuaian dengan kitab Taurat, maka dia tinggalkan. Nah, ini sesuatu yang keliru ternyata, sehingga Allah itu menganulir keyakinan mereka itu dengan menurunkan surat ini atau dengan menurunkan ayat ini. Innahu lakum aduwwum mubinun. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubinun, itu musuh mubinun yang nyata. Ay zahirul adawati, artinya yang nyata, al adawati, permusuhannya. Fa in zalaltum, maka jika zalaltum, kalian tergelincir. Ay in haraftum anit tariqil ladzi umirtum bihi, artinya in haraftum, jika kalian tergelincir, anit tariqi, daripada jalan, alladzi umirtum bihi, yang kalian telah diperintahkan bihi, terhadapnya, mim ba'di ma ja'atkumul bayinatu, dari sesudah ma ja'atkumul bayinatu, apa yang telah datang kum, kepada kalian, al bayinatu, tanda-tanda atau dalil-dalil. Ait dalailul aqliyatu, artinya dalil-dalil yang bersifat akli, wan naqliyatu, dan dalil yang bersifat nakli, kal mu'jizatid dalati ala sidqi, artinya seperti mukjizat yang menunjukkan ala sidqi, atas atas kebenarannya, wakal bayanil hasili bil qur'ani was sunnah, dan seperti jelasnya al hasili yang
diperoleh bil Qur'ani was sunnati, dengan Al-Qur'an dan sunnah, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annallaha azizun, sesungguhnya Allah azizun itu zat yang maha azizun, yang maha perkasa. Ay qawiyun bin nikmati liman la yutabi'u rasulahu. Artinya Allah itu zat yang maha kuat, bin nikmati, dengan ya marah atau murka, liman la yutabi'u, terhadap orang yang tidak mengikuti rasulahu, terhadap rasulnya. Fala yamna'uhu mani'un ankum, maka tidak ada yang dapat mencegahhu terhadap Allah, mani'un, orang yang bisa mencegah, ankum, daripada kalian. Wala yafutuhu ma yuriduhu minkum, wala yafutuhu, dan tidak ada yang dapat meluputkan hu, terhadapnya Allah, ma yuriduhu minkum, sesuatu yang Allah sudah menghendaki, minhum, daripadanya sebagian kalian, minkum, daripadanya kalian. Hakimun, juga zat yang maha hakim, maha bijaksana. Ay alimun bi awaqibil umuri, atau bisa juga yang maha mengetahui ya. Alimun bi awaqibil umuri, artinya yang maha tahu, bi awaqibil umuri, terhadap akibat-akibat al umuri, daripada banyaknya perkara-perkara. Jadi maksudnya kalau seandainya kalian tergelincir daripada jalan-jalan yang memang seharusnya kalian diperintahkan untuk melakukan itu, tapi kalian menolak, maka dan setelah datangnya keterangan-keterangan, bukti-bukti, dalil-dalil bahwasanya hal yang seperti itu tuh memang diperintahkan untuk kalian, halal untuk kalian, tapi malah kalian menolak untuk melakukan itu, maka di sini jawabannya adalah fa'lamu annallaha azizun, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu zat yang maha perkasa. Artinya yang bisa saja murka kepada orang yang tidak mengikuti rasulnya. Maka kalau seandainya Allah sudah murka, fala yamna'uhu mani'un ankum, tidak ada yang mampu mencegah kemurkaannya Allah daripada kalian. Jadi intinya kalau Allah sudah murka, enggak ada satupun orang yang bisa membela gitu. Maka ini kita hati-hati, kita harus berbaik-baik dengan Allah, harus bisa harus bisa hidup sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan, baik itu diperintahkan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya semampunya ya kita untuk bisa mengikuti apa yang memang sudah Allah perintahkan. Karena jangan sampai Allah itu murka. Karena kalau Allah murka, ya kita bingung siapa yang akan nanti bisa menjadi penolong. Jadi kita harus sering-sering untuk bisa merayu Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu atau Allah itu merasa murka kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.